Oke, ini udah kelihatan ya terkait screen-nya. Untuk di week 7 ini, kan kita udah masuk di modul 3, yang mana kalau di minggu kemarin kan lebih ke basic JavaScript. Nah, untuk yang di week 7 sama week 8 minggu depan, itu project-nya akan sama. Jadi kalau di week 7 ini lebih ke JavaScript-nya. Nah, untuk yang di week 8 minggu depan, itu temanya masih sama kayak gini. Cuma kemungkinan akan di convert dari JavaScript ke TypeScript, tapi nggak keseluruhan sih, lebih ke tipis-tipis saja untuk convert dari JavaScript ke TypeScript-nya tuh gimana sih cara ngebedainnya gitu. Nah, itu mungkin sedikit gambaran untuk assignment di modul 3 ini. Yang mana modul 3 ini harusnya di minggu kemarin kan, tapi untuk project ini kepakainya di minggu ini dan minggu depan. Nah, jadi untuk yang assignment modul 3 ini kita mesti bikin to-do list. Sebenarnya untuk ininya udah disiapin sih. Kalau misalkan kalian ngeklik yang ini, klik yang link di sini, dia kan akan ngedirect ke bikin repo baru ya. Kurang lebih ininya sama kayak di week kemarin, kan itu dibikinin berdasarkan modulnya. Nah, ini udah otomatis kebikin. Nanti di sini kalian tinggal ke reponya aja, tinggal diklik reponya. Nah, ini kalian jangan jangan sampai salah ini ya, jangan sampai salah clone dan nge-push. Nanti takutnya eh, si deskripsinya nggak kebaca. Tapi kalau misalkan di modul 3 ini nggak ada GitHub Action sih. Jadi penilaiannya manual lewat TL kayak gitu. Nah, untuk clone-nya tuh pakai yang di sini. Bisa pakai HTTPS atau SSH. Ini tinggal diklik linknya aja. Diklik, habis itu di clone aja. Tinggal di git clone, paste link yang tadi udah di copy. Nanti udah otomatis ke clone di lokal kalian. Kayak gitu. Itu untuk cara nge-clone-nya. Hmm, Oke, untuk di modul 3 ini untuk assignment-nya tuh kita yang mana harus bikin simple to-do list. Kalau misalkan kalian udah pernah lihat-lihat to-do list ya, kayak buat nambahin list to-do-nya, terus bisa nge-remove, terus bisa nge-complete. Di sini kan ada tiga apa namanya, eh, task lah, yang mana dia bisa nambahin, bisa dijadiin complete, atau bisa di remove. Tiga fungsi itu lebih ke, kalau misalkan kalian udah pernah dengar istilah CRUD, itu dipakai di sini. Jadi ada create, ada read, update, sama delete. Nah, tiga fungsi itu nantinya kalian akan bikin. Terus, nah di sini nanti udah langsung di provide si indeks HTML-nya, CSS-nya juga udah. Terus untuk JS-nya ini kosongan. Jadi nanti kalian udah di provide terkait HTML sama CSS-nya doang. Itu udah langsung bawaannya. Kalau mau pakai bawaannya boleh. Tapi kalau kalian mau bikin sendiri, nge-replace yang udah ada, itu juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi kan jadi ada effort buat bikin page HTML sama CSS lagi kan. Nah, itu bebas. Gimana kalian mau bikin baru atau yang udah disediain. Ini untuk yang di provide-nya. Jadi
sebenarnya kalian tinggal nambahin aja di app.js-nya aja untuk bisa bikin si to-do list-nya bisa ditambah, edit, sama dihapus. Kayak gitu. Nanti kan ada task deskripsinya bisa enable to adding, complete, sama remove. Terus kalian harus ngevalidasi ketika formnya masih kosong dan ditambahin, itu harusnya ada kena validasi. Nah itu gimana cara bikinnya nanti kita bahas. Terus penggunaan DOM manipulasi ini nantinya kita implement. Terus proper struktur code ya lebih clean code aja. Terus yang skill set yang perlu kalian implement tuh ada JavaScript DOM sama event, terus JavaScript integrasi, jadi integrasi dari HTML dan CSS ke JavaScript-nya. Kayak gitu itu untuk integrasinya. Terus advanced JavaScript function itu yang tadi udah dijelasin IIFE, terus high order function juga. Nah, terus ada juga API fetch. Ini kemungkinan akan dijelasin di besok dan Kamis untuk dua ini, API sama asynchronous function. Udah familiar kan sama istilah API ini? Jadi ini tuh data yang bisa dikonsum sama front end dari back end. Nah, nanti kita akan belajar front end back end sih gimana cara ngekomunikasiinnya itu pakai API. Terus asynchronous function ini lebih ke fungsi yang asinkronus sih. Nah, di sini ada tips-tipsnya untuk gimana cara ngerjain si assignment ini. Kalau misalkan day satunya kalian bikin struktur HTML, tapi kan udah kalau misalkan di create dari repo-nya itu udah disediain kan. Terus implement core JavaScript function-nya, habis itu integrasi API, terus di testing. Nah, kalau misalkan kalian udah coba ngeklon, harusnya nanti tampilan awalnya kayak gini. Ini udah ada reviewnya, ini penjelasan singkatnya juga terkait apa namanya segmennya. Nah, untuk API-nya sendiri udah disediain sih. Untuk defaultnya tuh udah dibikin sama Kak Fikra. Kurang lebih kayak gini, tiga data ini. Nah, nanti ketika ketika awal di load itu harus munculin si tiga to-do list ini. Jadi ketika awal di load mesti munculin tiga ini. Nanti setelah datanya di load baru kita bisa nambahin lagi atau ngapus atau nge-completein si to-do list-nya kayak gitu. Nah, ini kan di sini disediain kan si API-nya. Cuma kalau misalkan nanti pas kan ini dibuka masih lancar kan, karena mungkin belum semua orang nggak akses ini. Nah, takutnya kemarin di note sama Kak Fitra tuh ketika kalau misalkan ininya di loadnya lama, kemungkinan itu diaksesnya sama banyak orang dalam satu waktu. Itu kayaknya si servernya nggak kuat gitu, karena ini kan yang gratisan. Nah, opsinya ada dua cara. Kalian bisa raise ke Kak Fikranya atau ke KPP untuk minta tolong ininya dibenerin si API-nya, atau harusnya ada juga sih example API sederhana untuk to-do list. Kalian bisa ambil dari sana juga bebas. Yang penting ketika data awal pas di load tuh minimal ada tiga data yang ditampilin kayak gitu. Jadi kayak inisial data aja tiga data. Tapi itu harus dari API ya, jangan jangan hardcode di codingannya, kayak gitu.
Ini datanya random, random harus. Oh iya, ini random datanya. Ya minimal ketika di load nanti tiga data ini muncul. Nanti kita demo itu. Terus harusnya udah di sini kan JS-nya masih kosong nih. Nah, kalian perlu nambahin di JS-nya. Kalau untuk indeks HTML ini udah dikasih sih template-nya. Mau pakai yang ini juga harusnya nggak apa-apa sih. Simple. Untuk CSS-nya juga udah ada. Kalian tinggal pakai aja. Jadi tinggal nambahin di app.cs-nya aja. Oke, sebelum kita demoin gimana cara bikinnya, ada pertanyaan dulu? Saya mau nanya Kak, Ya, Eh, jadi ini kan kalau setiap refresh kan nanti berarti datanya pada hilang semua, itu nggak apa-apa Kak? Apa eh, kita perlu save state-nya juga nggak? itu nggak apa-apa. Untuk saat ini hanya yang di yang dinilai itu lebih ke ininya sih, tiga item ini. Bisa nambah, bisa nge-complete, sama nge-remove. Kalau datanya di refresh hilang lagi itu nggak masalah sih. Kayak gitu. Itu nanti nanti pasti bakalan ada tas tambahan lagi kayak gitu. Tapi di eksperimen berikutnya bukan yang sekarang. Ya, siap, Kak. Gitu. Jadi kita cukup ketika di refresh muncul tiga data. Habis itu kan bisa ada button buat nge-complete atau nge-remove. Terus ada form untuk nambah datanya gitu. Ada pertanyaan dulu? Mungkin ada yang masih bingung terkait assignment di modul 3 ini harus ngapain gitu. Ada yang masih belum kebayang? Ini nggak ada demonya Mas ya, yang contoh. Misalkan kayak waktu yang di HTML kan ada contoh tuh, Mas Torik pernah ada. Kira-kira bakal kayak gimana gitu jadinya. Iya, ini habis ini yang mau saya demo ini. Oh oke. Nggak misalkan biasa ada di link di modulnya itu tuh. Langsung Oh iya, kelihatan. di Ah, sini nggak ada nggak ada. sih, nggak disediain. Ya, makanya daripada nanti kalian bingung, mending kita demoin aja di sini. Gitu. Ada lagi pertanyaan sebelum kita mulai demo? Kalau complete sama remove berarti di HTML-nya kita kayak modifikasi juga Kak, kayak nambah button lagi gitu. Buttonnya udah ada sih sebenarnya. Di sini Yang yang button yang ending doang. udah ada buttonnya. Oh, Itu DOM sih. Kita harus implement oh DOM. Jadi di CSS-nya, oh iya di sininya emang nggak ada. Tapi iya di nanti situnya. di JS-nya kita mesti implement DOM-nya sih. Jadi kan Oh, itu lebih ke apa namanya? Kita lebih nge-implement DOM-nya kan. Kan DOM tuh kayak ngemanipulasi HTML kan, hmm, kayak gitu. oke Kak, thank you. Oke. Nah kalau di sini kan hanya HTML basicnya aja terkait nambah. Ini kan formnya, nih. Formnya juga simple banget. Tinggal dibanyakin di JavaScript-nya aja. PHP.js. Nah, kalian tinggal ngambil di sini. Ada lagi pertanyaan? Bahwa kita coba mulai ya. Untuk yang ya, hmm,
Nah, ini saya udah bikin sampelnya nih, terkait yang to-do list ini. Nah, nanti pas kalian ngeload pertama, itu ada 3 data kayak gini. Nah, ini harusnya kalian munculin si nama 3 ini sih. Tapi di sini saya belum ke munculin. Nanti kalian coba di munculin aja. Untuk 3 data pertama, ini kan inisial data tuh harus 3 ya. Berarti kalian ketika pas ngeload si to-do list yang nanti kalian bikin, itu 3 list ini kalian mesti ditampilin gitu. Terus ada button complete sama remove. Nah, misalkan kalau complete ya berarti bisa kayak dicoret kayak gini, atau bebas kalian mau implement kalau complete itu kayak gimana, itu bebas sih, kalian coba di improve aja. Ini lebih ke template-nya harus kayak gini. Karena kan di sini fungsi yang mesti ada tuh tambah, complete, sama remove. Sama ya 3 ini. Sama satu lagi nampilin inisial data 3. Kayak gitu. Terus kalau misalkan di remove, di klik lagi complete-nya berarti balik lagi. Itu sebenarnya logiknya bebas, kalian mau improve seperti apa. Yang penting eh, fungsinya jalan. Mau apa namanya, flow-nya mau beda seperti yang saya contohin kayak gini, itu bebas sih. Yang penting fungsinya jalan dan to-do list-nya bisa kelihatan. Terus kalau misalkan di remove, ya hilang satu si datanya. Kalau misalkan di remove lagi, hilang lagi datanya. Nah, kalau misalkan nambah, tapi datanya belum ada nih, belum diketik. Nah, harus ada validasi. Ini saya bikin simpel aja pakai alert. Jadi ketika datanya kosong, munculin aja alert, dan karena nggak bisa ditambahin kan. Nah, tinggal kasih aja message-nya apa. Terus enter atas gitu. Kalau misalkan udah ditambahin, dia nambah sini. Terus kalau misalnya tambahan lagi, ada lagi ke bawah kayak gitu. Kalau misalkan di complete, si ininya kecoret, atau kalian mau bikin kayak gimana bebas. Terus kalau misalkan di remove, nanti ke remove lagi. Seperti itu sih kurang lebih eh, apa namanya untuk assignment-nya. Jadi yang pertama ketika awal di load ada 3 data ini, terus bisa tambah, terus bisa complete, sama bisa remove. Remove, remove, remove. Satu lagi bisa ada tambahan validasinya. Kayak gitu. Nah, untuk di week ini, karena ini udah masuk, udah apa namanya, project seperti yang biasanya, itu ada skill set yang mesti kalian penuhi. Kan kalau misalkan di project yang assignment yang sebelumnya kan, kalau misalkan skill set, salah satu skill set yang nggak terpenuhin, itu akan remet kan, meskipun itu salah satu skill set. Nah, jadi untuk di assignment ini ada 5 skill set yang mesti kalian implement untuk di assignment ini. Jadi kalau misalkan nggak kalian implement di salah satu skill set, itu kalian akan kena remet. Skill setnya itu apa aja sih? Dari 5 itu. Nah, yang pertama tuh JavaScript, DOM, sama event. Jadi kalian mesti implement untuk JavaScript DOM-nya. Nah, untuk DOM-nya sendiri, di mana kalian implement itu di sininya. Kan ketika nambah ini, ketika di add, dia nambah kayak list HTML ini kan. UL link-nya tuh nambah kan. Ini
implement untuk DOM-nya. Itu di situ kalian implement DOM. Jadi ini detailnya kalian bisa baca untuk implement DOM. Terus kalian mesti implement JavaScript integrasi. Integrasinya tuh dari JavaScript ke HTML dan CSS. Implement integrasinya tuh gimana sih? Sebenarnya simpel sih, tinggal kalian panggil aja di sini kan. Ini kan udah ada nih integrasinya dari HTML, CSS ke JavaScript-nya. Ini tinggal kalian tambahin aja di sini. Harusnya di project-project sebelumnya juga kalian ada implement seperti ini sih. Ini pakai script src panggil file JavaScript-nya. Kalau CSS kan pakainya link rel style sheet ref CSS kan. Kalau JavaScript ini pakainya tag script src atau pd.js atau nama file JS-nya gitu. Itu untuk yang skill set yang kedua dalam mesti integrasi JavaScript-nya. Terus yang ketiga, kalian harus implement advanced JavaScript function. Ini pas kapan kalian implementnya, yaitu pas bikin fungsi complete, remove, sama add-nya. Sama pas bikin nambah data baru atau pas nge-reload data awal. Itu kalian pasti menggunakan advanced JavaScript function. Mau itu pakai high order function atau IIFE atau fungsi JavaScript yang tadi udah diajarin sama Kadana, itu boleh diimplement. Kayak gitu ya, apa namanya, diimplement sesuai kebutuhan aja. Nggak mesti semuanya kalian high ordernya diimplement, terus IFE-nya diimplement, terus apalagi yang tadi yang lainnya diimplement itu nggak harus sih, sesuai kebutuhan aja untuk implementasi advance functionnya. Nah itu 3 kan untuk advance JavaScript function. Terus yang keempatnya itu ada API fetch. Ini tuh lebih ke kita bikin fungsi untuk ngambil fetch API dari API yang udah disediain. Nah ini kan tadi API-nya yang udah disediainnya ini kan. Nah kalian tinggal implement aja pakai fetch API. Gimana caranya untuk ngambil data seperti ini, data yang udah disediain di API ini, kalian bisa implement di to-do list kalian. Jadi nanti kalian bisa langsung nampilin data inisialnya di project to-do list-nya. Kayak gitu. Itu untuk fetch API. Pakai fungsi asinkronus. Kayak gitu. Nanti kita belajar di besok kalau nggak salah untuk fetch API. Terus asynchronous function ini harusnya dua ini bersinggungan sih, karena fetch API itu pakai asynchronous. Jadi ketika kalian bikin fetch API itu udah otomatis implement juga asynchronous function kayak gitu. Jadi dua ini harusnya udah saling bersinggungan sih. Jadi 5 itu skill set yang mesti kalian implement di minggu ini. Nah, catatan untuk minggu depan sebenarnya nggak ada banyak perubahan sih terkait apa namanya fungsi dari sisi projectnya. Cuma lebih ke gimana sih apa namanya mindahin dari JavaScript ke TypeScript. Nah, itu paling hanya sekilas aja saya infoin. Nanti kita bahasnya di minggu depan aja.
Untuk sekarang lebih ke ini aja. Kita bikin JavaScript project dengan skill set 5 ini. Jadi eh, JavaScript DOM-nya, terus integrasi JavaScript, desain JavaScript, sama fetch API-nya. Sama satu lagi asynchronous function. Kayak gitu. Itu untuk project di minggu ini. Ada pertanyaan dulu? Ya, nanti saya sekalian sedikit demo codingan. Ada pertanyaan dulu nggak terkait yang ada tadi saya jelasin? Jadi harap jadi catatan ya. Harap jadi catatan aja terkait 5 skill set ini yang mesti wajib kalian implement. Jadi kalau misalkan ada salah satu dari 5 ini nggak kalian implement, ya berarti itu udah otomatis. Sebenarnya ini kan bisa dikerjainnya sampai 2 minggu ya. Cuma kan untuk minggu depan lebih ke TypeScript-nya. Kalau yang di minggu ini lebih ke JavaScript-nya aja. Nah, sebenarnya kalau misalkan kalian nggak begitu maksimal di, misal di sininya nih, di Fetch API-nya kalian belum bisa maksimal. Itu sebenarnya kalian bisa improve lagi di minggu depan sih, karena temanya kan masih sama, terkait masih terkait to-do list juga. Cuma ya lebih improve ke TypeScript aja sih. Tapi ya kalau misalkan kalian eh, merasa di salah satu skill set ini belum maksimal, itu nggak apa-apa sih sebenarnya. Kalian bisa masih lanjut sampai deadline di minggu depannya. Jadi kan minggu depannya itu modul assignment ya. Kalau yang minggu ini kan lebih ke checklist assignment. Jadi 5 skill set ini kalian mesti implement. Tapi kalau misalkan dari 5 ini ada salah satu yang masih belum maksimal, itu kalian bisa lanjutin di minggu depan. Kayak gitu. Jadi minggu depan untuk misalkan salah satu yang ini belum maksimal, itu deadline-nya nggak di hari Rabu minggu depan sih, tapi tetap ikut ke deadline assignment project minggu depan, jadi di hari Jumat. Kayak gitu. Jadi tetap dikerjain kalau misalkan masih ada yang belum maksimal di minggu ini, dikerjain sama implement TypeScript di minggu depannya. Kayak gitu. Mesti pelan-pelan sih, sambil coba-coba belajar dan coba-coba apa namanya, baca-baca referensi tutorial, atau kalau orang-orang bilang tuh eh, apa namanya, lihat YouTube orang India, ya itu mungkin bisa jadi pencerahan. Mas Wahyu nanya dong Mas, berarti ini Ya. kan checkpoint 1 ya, tadi dijelasin ini bisa Mm, kebawa ke minggu depan. Berarti kalau mm. misalkan ada beberapa yang kita bahkan skill setnya pun belum ke apply gitu bisa ditambahin di minggu depan kan? Bisa sebenarnya, cuma ya paling jadi apa namanya, eh, checklist di minggu ini nggak sempurna kan, tapi bukan bukan berarti itu jadi minus sih, ya masih bisa dikerjain sampai minggu depan. Kalau kalau di assignment assignment sebelumnya kan misal misal nih di asynchronous function tuh nggak maksimal dan kena remet. Nah, remetnya tuh kan biasanya di hari Rabu minggu depan ya. Nah, kalau yang checklist ini tuh ikutnya ke assignment minggu depannya. Jadi tetap di hari Jumatnya ini deadline-nya. Jadi tetap tetap masih bisa dikerjain dan nge-implement untuk
assignment untuk minggu depannya. Jadi kalau minggu depan kan lebih ke TypeScript ya. Nah, paling lebih diimplement ke TypeScript-nya kayak gitu sih. Nangkep nggak? Oke, makasih Mas. Oke. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada kita coba ini. Hmm. Oke, ini ada, saya udah bikin sampel singkat sih, tapi masih banyak bugs. Tapi ya kalian bisa coba improve aja terkait to-do list-nya. Yang pertama kan untuk HTML-nya itu kalian bisa pakai template. Ini kan saya masih pakai template yang bawaannya, jadi nggak macam-macam. Artinya layoutingnya masih default. Tapi kalau misalkan kalian mau improve ya boleh sesuai kebutuhan aja, sesuai kemampuan, dan kalau misalkan kalian punya waktu lebih ya boleh di improve lebih bagus lagi nggak apa-apa. Ini untuk HTML-nya, terus untuk CSS-nya juga sama, masih pakai template. Nah, untuk yang JS-nya, ini saya ada beberapa fungsi. Kan ini ada add event listener, ini untuk DOM-nya kan, untuk implementasi DOM-nya. Nah, di dalamnya itu ada yang pertama ini, eh, yang jelas kalian mesti inisial dulu. Si task list-nya tuh dari ID yang mana. Ini kan di sini ada nih task list untuk UL sama link-nya. Nanti ketika datanya ditambahkan, yang akan nambah tuh yang di sini kan, si ID yang ini. Nah, kalian mesti inisial dulu si task list-nya. Habis itu button new task input-nya juga kalian mesti implement. Di sini kan ada new task. Nah, ini si fill input new task-nya. Terus yang ketiga ada button-nya. Nah, kalian mesti implement tiga ini untuk di awal. Untuk list, form, sama button-nya. Yang mana tiga ini yang akan kalian bikin fungsinya. Nah, terus ini ada fetch API yang mana tadi udah kita eh, lihat juga salah satu skill set di week ini. Jadi yang mana fetch API ini dia asinkronus. Asinkronus tuh dia bisa jalan berbarengan dengan fungsi yang lainnya. Kalau misalkan fungsi yang kayak gini tulisannya itu dia akan jalannya satu-satu. Jadi misal di line ini ya yang ini duluan yang dijalanin, habis itu yang ini gitu. Tapi kalau misalkan tulisannya asing kayak gini, dia akan ngejalanin berbarengan dengan yang lainnya gitu. Ketika si apa namanya si JS ini di load, itu udah otomatis si fungsi ini ikut jalan kayak gitu. Nah, di sini untuk fungsinya tuh untuk nge-load data API yang udah tadi dijelasin kan. Nah, ini untuk link API-nya kalian bisa panggil di sini. Fungsinya tuh nulisnya kayak gini, await
fetch, jadi ngambil data dari API yang ini. Habis itu kita simpan di data yang mana dia await respon dari si API ini. Yang tadi kan formatnya JSON ya, jadi ditampung di respon dari JSON. Nah, habis itu di return si datanya. Barulah si fungsi fetch task ini itu nanti diimplement di sini. Jadi ditampilin lah di apa namanya, di event listener ini untuk penambahan listnya seperti itu. Nah, ini untuk nambahin ke ini ya kan, initial display 3 random task kan. Nah, ditampilin. Terus ada lagi, ini kan fungsi display task yang mana tadi udah dipanggil di sini ketika beres nge-fetch tasknya. Nah, cara ngedisplaynya kita pakai inner HTML, terus di for each, habis itu nambahin si kan tadi pakai UL ya di sini pakai ya, UL, berarti tinggal nambahin si link-nya kan. Nah, di sini kita tambahin link-nya aja, event event child link-nya ditambahin. Jadi ketika ketika ini di fetch data inisial itu ngelooping kan berapa data yang diinisial. Jadi dia akan nambah sesuai jumlah datanya. Jadi link-nya tuh sesuai dengan data si yang ada di API-nya. Itu untuk display, untuk view-nya lah, untuk nampilin datanya. Habis itu ada create elemennya. Jadi ini untuk nambahin si list barunya kan. Nah, untuk cara nambahinnya sama juga pakai apa namanya DOM juga di sini. Yang pertama kita link-nya, terus elemennya tuh link, habis itu nambahin task title sama ID. Ini sebenarnya ID ini boleh dipakai, boleh enggak. Ini untuk fungsi lebih advance sih. Tapi kalau misalkan nggak pakai ID, cuma title-nya doang itu nggak masalah. Habis itu jika tasknya komplit baru ditambahin. Kemudian ada klik button kan di sini. Kalau misalkan dia klik buttonnya baru dia nambahin ke si listnya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi nanti di return si link-nya kan nambahin. Nah, di sini ada add task yang mana tadi harus ada validasi kan. Kalau misalkan dia kosong, ini kan ada kondisi nih. Jika task title-nya tidak sama dengan 0, baru dijalanin fungsinya. Tapi kalau misalkan dia task title-nya kosong, dia akan apa namanya nampilin alert yang ini. Jadi ini sederhana sih Pak, pakai alert doang. Please enter a task gitu. Untuk ngasih tahu kalau harus ngisi si tasnya. Kalau misalkan dia udah keisi, baru jalanin fungsi yang di sini. Nah, ini kan untuk nambahin si lead-nya. Habis itu di sini ada fungsi untuk complete task yang tadi tuh. Nah, ini sebenarnya hanya kalau saya bikinnya nge-query selector untuk nge apa sih ngecoret si listnya lah. Tapi kalian kalau misalkan mau improve pakai cara lain untuk ngecompletinnya diapain itu bebas, terserah gimana kalian. Kalau saya di sini contohnya hanya ngecoret si listnya. Habis itu di sini ada remove task yang mana dia akan nge-remove apa namanya si itemnya. Tapi di sini ada sedikit bug sih. Kalian bisa coba improve
Kalau misalkan kalian ngeh di sini, ini, ketika saya remove misalkan 1, 2, 3. Nah ini kan ada 3. Terus saya mau yang komplit. Nah ini yang komplitnya tetap tetap yang di atas ya, tetap yang pertama. Meskipun kita ngekliknya di sini gitu. Nah ini tetap di situ. Sama juga nge-remove-nya. Ini kan saya mau nge-remove yang nomor 3. Tapi yang hilang malah nomor 1. Tetap yang di atas kan. Nah itu masih bugs. Coba kalian cari tahu gimana cara benerinnya. Itu ada di complete task sama di remove task. Ini sebenarnya kuncinya ada di data ID. Nah, ini yang mesti kalian benerin. Jadi kan setiap setiap list ini tuh punya data ID sendiri-sendiri kan, masing-masing untuk ngebedain list satu dan lainnya. Nah, ini mesti kalian coba benerin untuk data ID biar ketika saya mau nge-complete atau ngehapus nomor 3, ya nomor 3 yang dihapus, bukan bukan yang paling atas gitu. Nah ini kan kalau misalkan saya hapus nomor 3, malah yang keduanya yang dihapuskan. Jadi ketika saya mau milih yang bawah, tapi yang hilang tuh tetap yang paling atas gitu. Nah itu kalian coba benerin, cari tahu gimana cara benerinnya. Saya kasih tahu kuncinya ada di data ID ini. Jadi mesti coba benerin untuk bisa menyesuaikan si data ID-nya. Terus kalau ini button untuk nambahinnya kan. Habis itu task list-nya untuk complete sama remove-nya. Udah sih itu aja. Jadi ada HTML, JS, CSS sama JS. JS-nya ada 4 fungsi. Yang pertama page, display, create, add sama complete sama remove juga kayak gitu. Itu udah nge-implement semuanya kan. Terkait DOM-nya udah ke-implement, integrasinya udah, advance fungsinya juga udah, page API-nya udah, sama asynchronous-nya juga udah komplit semuanya terkait assignment-nya. Sebenarnya standarnya emang kayak yang tadi saya demoin. Cuma kalau misalkan mau dijadiin fallback di event listener juga nggak masalah sih untuk async. Coba kalian improve aja terkait eh, codingan yang tadi saya liatin. Ini kan hanya simpelnya aja, tapi kalian bisa improve lebih baik lagi terkait fungsi-fungsi yang ada di sini. Coba diimplementkan tadi juga untuk di apa namanya complete sama remove masih ada bug kan. Nah, itu coba kalian benerin gimana caranya. Ada pertanyaan dulu? Gimana? Ada yang mau ditanya? Harusnya dengan yang tadi saya demoin itu udah mencakup terkait assignment di week ini. Kalian bisa improve dan kerjain lebih bagus lagi terkait bugs-bugs yang tadi saya sebutin.
Kalau pakai class name itu kemungkinan agak sulit karena eh, jadi kan setiap list itu punya, kalau misalkan name kan list-list itu name-nya akan sama kan, class name-nya kan. Kalau kalau lead-nya. Jadi bagusnya tuh kalau misalkan list kayak gini itu pakainya ID, jangan pakai class. Jadi yang tadi saya mention di sini, ini pakai data ID kalau misalkan mau ngebedain list satu dengan list yang lainnya. Kayak gitu, jadi bukan pakai kelasnya sih. Agak susah sih pakai kelasnya. Bisa sih, cuma agak agak ribet aja. Jadi bagusnya dan baiknya itu pakai data ID. Oke, Kak. Makasih. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Dari yang lain gimana? Ada lagi kan? Ini codingannya nggak perlu saya share ya. Cukup kalian lihat aja. Atau mau saya share? Empat keenakan. Harusnya bisa sih kalian bikin kayak gini. Oke, ada lagi pertanyaan dari yang lain gimana? Ada nggak? Kalau nggak ada, coba ketik tanggal hari ini. Cukup muat ya. Ya, dipelajari aja dikit-dikit, jangan langsung dimasukin semua. Nanti mabuk. Oke, ketik tanggal hari ini jika udah cukup. Oke, kalau gitu mungkin kita bisa akhiri untuk sesi malam ini. Ya, ini makanya saya kasih tahu biar ada sedikit gambaran, biar kalian nggak terlalu bingung banget untuk assignment di week ini. Jadi ya ini nanti kalian coba manfaatin eh, yang udah saya share ini, terus kalian bisa improve lagi di bagian mana yang masih kurang, kalian bisa coba improve, atau kalau misalkan kalian mau ngerubah HTML sama CSS-nya ya monggo aja. Itu terserah kalian mau bikin kayak gimana. Kalau template-nya sih udah dikasih kayak gitu ya. Oke, kalau gitu kita bisa akhiri untuk kelas malam ini. Nanti recordingnya saya kirim di grup seperti biasa. Kalau gitu, terima kasih banyak semuanya. Selamat malam. Thank you, Kak. Selamat malam. Terima kasih Kak, selamat malam. Oke, sama-sama.